Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isrif anna wa ankum kulla maradin wa alamin wa illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, walaupun tanpa menyebut nama antum satu persatu, tanpa mengurangi mahabbah kami kepada antum semua. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wa nakhussu bi dzikri khadimul majlis Abu Yaki Haji Salim Nur mata'anallahu bituli hayatih, amin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para takmir, pengurus Masjid Al-Mubarakah, mugi-mugi kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita dengar al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga yang ditulis oleh Al-Habib Umar dalam kitab beliau Mukhtaril Hadits Asy-Syarif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi. Yang mana hadis yang ketiga ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah seluruh perintah Allah, tinggalkanlah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikut sertakanlah amal kebaikan, yang artinya ketika kita selesai melakukan perbuatan maksiat, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, kemudian kita berbuat amal kebajikan, entah dengan berzikir, entah dengan sholat, ataupun sedekah, ataupun puasa. Karena amal kebaikan yang dilakukan setelah kita melakukan amal kemaksiatan, maka dosa tersebut akan dihapus dengan kebaikan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, berbudi pekertilah yang baik kepada manusia. Penyebab turunnya hadis ini, anna sahabi al-jalil Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu talaba al-wasiyata minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hina ma aslam. Penyebab turunnya hadis ini yaitu sahabat yang mulia Abu Dzar al-Ghifari meminta wasiat kepada Rasulullah ketika beliau pertama kali masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa warada aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala lidzalika li sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu indama arsalahu ila al-Yaman. Dalam riwayat yang lain juga hadis ini pernah Rasulullah sampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabalin ketika diutus untuk menyebarkan Islam, pertama kali pamitan untuk meninggalkan Rasulullah untuk pergi ke negeri Yaman. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dari hadis tersebut kita semua diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan dimanapun kita berada disuruh meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah haramkan, dan disuruh untuk segera melakukan amal kebajikan jikalau dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dikarenakan ada yang berpendapat jikalau seseorang segera melakukan amal kebaikan ketika ia selesai melakukan dosanya atau melakukan kemaksiatannya, sebelum melewati 6 jam
maka dosanya tidak jadi ditulis oleh malaikat pencatat maksiat. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, catatan dosa tetap ditulis, akan tetapi nanti di hari kiamat tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah dimaafkan ketika di dunia. Ini salah satu hikmah yang Allah taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan hadis tersebut itu untuk dosa-dosa kecil, dosa-dosa as-shaghair. Adapun jikalau yang dilakukan adalah dosa-dosa besar, masih harus ditambahi bertaubat kepada Allah dengan syarat-syaratnya taubat. Ataupun kita berbuat salah kepada sesama manusia, maka wajib bagi kita untuk meminta ridho kepada orang yang telah kita zalimi tersebut, dan kita menyebutkan kesalahan yang kita lakukan kepada dirinya. Jikalau sudah tidak memungkinkan, mungkin orang tersebut jauh jaraknya dari kita, atau mungkin sudah meninggal dunia orang yang telah kita zalimi tersebut, maka hendaknya kita fal marju kifayatul istighfar wa du'a. Kita diharapkan untuk memintakan ampun kepada Allah atas saudara kita yang pernah kita zalimi tersebut, dan kita doakan agar ia selamat di akhirat. Dan yang terakhir, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang dimaksud yaitu kita berusaha bergaul dengan manusia dengan ramah, lemah lembut, senyum, bersabar, rendah diri, tidak suudzon kepada mereka, dan kita mencintai mereka baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, luzumu taqwallahi ta'ala bimtithali awamirihi wa jitinabi nahyihi. Selalu continue seorang hamba untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang bisa ambil dari kita hadis ini, al-musara'atu ila taubati kullama waqa'al insanu fi zalal. Hendaknya manusia cepat-cepat bertaubat kepada Allah apabila ia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dikarenakan innal ityana bil hasanah aqiba sayyiati yamhu sayyi'ah. Sesungguhnya melakukan kebajikan setelah melakukan kemaksiatan, maka kebaikan tersebut akan mampu menghapus dosa kemaksiatan itu. Wa hadza min fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Dan ini adalah karunia Allah atas hambanya. Fa innahu la budda ayyaka minhu ahyanan tafrid. Dan memang kadang-kadang seorang hamba itu dia terjerumus dalam kelalaian. Falaisa hunaka ma'sum minal bashar ilal anbiya war rusul. Karena di sana tidak ada yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa kecuali hanya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu hendaknya setiap kita terjerumus ke dalam maksiatan, cepat bertaubat dan beramal kebajikan. Dan yang terakhir, wajib wujubut takhalluq bil akhlaqil hasanah. Kita wajib memiliki budi pekerti dengan budi pekerti yang baik. Wa muamalatun nasi bima tuhib an yu'amiluka bih. Dan kita bergaul sesama manusia sebagaimana kita menginginkan manusia yang ada di hadapan kita ini berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus lebih baik dari mereka. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.